Shalom, selamat pagi semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Luar biasa kita boleh hadir pagi hari ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Ada amin semuanya? Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan buat kami. Oleh karena itu kami mau meninggikan diri-Mu saja Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu itu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Semuanya mari kita bangkit berdiri, tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu mengatasi, haleluya, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita serukan, tinggikan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Hanya kebesaran-Mu itu yang sanggup mengatasi langit, mengatasi bumi Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Kita agungkan Tuhan, mengatasi langit, sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu. Engkau saja yang layak ditinggikan, mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu, oh haleluya, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, ya Yesus, Engkau yang maha mulia Tuhan, mengatasi bumi. Lebih lagi kami meninggikan-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran
lagi. Tinggikan dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Lebih lagi jemaat Tuhan, tinggikan nama-Mu, tinggikan dirimu. Kau yang layak ditinggikan untuk selama-lamanya Tuhan, sebab Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sorak-sorai buat Tuhan kita, sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang lahir dalam hati kami, Engkau yang bertahta dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang layak ditinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji menyembah nama-Mu. Haleluya, amin. Sorakan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengasih salam kanan kiri depan belakang. Tuhan mengasihi-Mu, Yesus mengasihi-Mu. Haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi yuk. Gloria, muliakan Tuhan. Biarlah Yesus lahir, biarlah Yesus hidup dalam setiap hati kita. Biarlah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Biarlah setiap manusia dari pulau manapun, dari benua manapun menyebut hanya Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Semuanya sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu. Terdengar apa? Lagu pujian bagi nama. Haleluya semuanya. Gloria, muliakan Tuhan. Ayo kau dimuliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, setiap malaikat di surga bernyanyi bersorak bersama-sama dengan kita. Amin. Tinggi-tinggi dalam surga, terang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penem semuanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Semuanya sekali lagi.
Sorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Ada amin? Amin. 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 Kalau saya serukan, Yesus lahir, semuanya jawab, dalam hatiku. Boleh? Kalau saya serukan, Yesus lahir, semuanya jawab, dalam hatiku. Oke? Kita coba. Yesus lahir. Dalam hatiku. Yesus lahir. Dalam hatiku. Yesus lahir. Dalam hatiku. Yesus lahir. Dalam hatiku. Satu kali lagi yang terakhir ya, yang paling keras. 1, 2, 3. Yesus lahir dalam hatiku. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan. Sebab hanya Yesus sumber sukacita kita. Gak ada yang lain ya. Bukan manusia, bukan dunia, bukan benda apapun. Tapi hanya pribadi Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita serukan. Harinya Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Kita semua bersuka. Bersukanya di mana? Di dalam Tuhan. Hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersemuanya bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka. Yes. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Di dalam Tuhan semuanya bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini kita semua mau bersuka cita, merayakan kelahiran Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Kita rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab semuanya bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam. Sekali lagi rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab amin. Hanya Engkau Tuhan. Kami mau merayakan kelahiran-Mu. Karena Engkau layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka di dalam apa? Sebab Yesus sumber sukacita. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Kita serukan bersuka. Bersuka. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kalau saya serukan Yesus lahir, jawabnya Di hatiku. nggak lupa kok ya. Yesus lahir Di hatiku. Yesus lahir Di hatiku. Yesus lahir Di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Oke. Dia lahir Untuk dan dia mati dan dia bangkit bagi kami semua. terima kasih ya Tuhan.
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja, sebab Dia firman yang hidup. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi haleluya, itu kasih Tuhan buat kita. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sebab Dia itu firman, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Engkau sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yesus sobatku dan Yesus sobat setiap kita semua. Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Yesus penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Dipersilakan untuk Ketua Panitia Natal GBD Permata Mahkota 2022 untuk memberikan kata sambutan. Puji Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur kita boleh berada di tempat ini untuk beribadah bersama, untuk merayakan Natal bersama dengan Jemaat GBD Permata Mahkota Surabaya. Kita bersyukur juga masih diberikan kesehatan, masih diberikan kondisi yang baik di tengah kondisi saat ini yang masih belum stabil, masih di tengah kondisi pandemi, tapi kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan semuanya karena penyertaan Tuhan dan karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Siang hari ini kami sebagai panitia menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan kita yakin bahwa Tuhan telah lahir dalam dunia ini, Dia juga sudah menjadi Raja dalam hati kita. Dan kita yakin dan percaya kita sebagai umat-Nya mempercayai bahwa Dia sudah merelakan anaknya yang tunggal untuk lahir di dunia ini dan untuk mati menebus dosa kita semua. Semuanya kita yakin dalam hati kita bahwa kita selalu mengutamakan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Dan makna Natal bagi kita sebenarnya adalah bagaimana kita menghayati, bagaimana kita benar-benar sadar bahwa Yesus telah lahir di hati kita dan Dia sudah menjadi sumber dari segala pengharapan kita, jadi sumber dari segala aktivitas kita setiap harinya. Kita yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semuanya. Dan Bapak, Ibu, selamat beribadah, selamat kita bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kami sebagai panitia juga apabila kami masih ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mewakili Gembala Sidang, pengurus-pengurus wadah dan juga segenap panitia GBDI Permata Mahkota Surabaya, kami mengucapkan selamat Natal, selamat kita menyambut tahun baru 2023, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, selalu menyertai setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan menyaksikan persembahan pujian dan juga tarian dari pelayanan wanita Pantai Kosta, Pelwap, lalu disusul pelayanan dari sekolah minggu. Selamat menyaksikan.
hope you enjoyed that video. If you did, please share. Kisah raja di atas segala raja itu bermula ketika Allah Bapa memilih dua hambanya yang setia, tulus, dan taat, Maria dan Yusuf. Mereka sedang ada di kota Bethlehem karena Yusuf harus mendaftarkan dirinya di kota asal-usul keluarganya, yaitu Bethlehem. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Mereka harus segera pergi untuk mencari tempat yang tepat bagi Maria untuk melahirkan putranya yang sulung. Mereka mencari, berkeliling, mencari lagi, tetapi tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu mereka menemukan tempat terakhir. Disitulah Maria melahirkan putranya yang sulung. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Mereka memberi nama bayi itu Yesus sesuai dengan nama yang diberikan oleh Allah Bapa. Orang menyebutnya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mereka harus menjaga kawanan ternak mereka untuk tetap aman dan nyaman pada malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan."
Segeralah para gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan mereka terkejut, mereka mendapatkan Yesus tepat seperti yang disampaikan oleh malaikat. Dan semua bersukacita serta menyembah, menyambut kelahiran Yesus, Sang Raja di atas segala raja. Ya, raja itu tidak lahir di istana, tidak pula di rumah penginapan. Ia lahir di tempat yang hina, dibungkus dengan kain lampin dan beralaskan palungan. Ia tidak membutuhkan tempat yang mewah. Yang ia lihat ialah hati yang sungguh-sungguh mau menerima kehadirannya. Saudara, sudahkah Yesus, Raja di atas segala raja itu, hadir dan bertata dalam hati dan hidup kita? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri semuanya. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang
putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari sama-sama kita serukan, sebab dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Itulah pribadimu Tuhan, Bapa yang kekal, dan Kau Raja damai, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, sambutlah Tuhan, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat siang hari ini. Kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami merayakan Natal pada saat siang hari ini, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon urapan Allah Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau datang membawa terang bagi kami, Engkau datang memberikan keselamatan bagi kami. Di siang hari ini kami percaya Yesus yang telah lahir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani firman-Mu. Urapan Allah memakai kehidupan hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Haleluya, puji Tuhan.
Mari kita akan sambut firman Allah. Saya undang kita akan sama-sama menyimak kebenaran firman Allah yang hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Saya undang kita akan ambil Alkitab kita. Kita membuka dalam Injil Matius. Kita buka bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang kedua. Dengan hormat saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan membaca dengan suara yang nyaring. Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengar, yang mengikuti melalui online service juga akan mengambil aplikasi Alkitab saudara. Dan sama-sama kita akan membacanya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Natal. Setiap tahun kita merayakan Natal. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita merayakan Natal. Suatu sukacita. Ada ibadah Natal, kita sukacita. Sebab ada plusnya dibandingkan kebaktian-kebaktian biasanya. Ada tampilan seperti kita menyaksikan tadi. Ya, ibu-ibu pelwap yang middle age coba menampilkan yang terbaik. Saya tanya, kok ibu-ibu lansia nggak naik ke atas? Mereka bilang, rupanya kaki sudah nggak kuat goyang-goyang dan mau turun ke bawah juga begitu. Ya, anak-anak sekolah minggu dari yang kecil-kecil menampilkan ya puji-pujian tarian kepada Tuhan. Yang kelas-kelas besar juga tidak kalah bagusnya ya dengan gaya mereka yang lebih gesit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, anak-anak muda remaja, mereka juga menampilkan sesuatu drama yang membuat kita ingat kembali keadaan yang terjadi pada waktu 2025 tahun yang lalu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua merayakan Natal dengan penuh sukacita. Dan marilah suatu firman Allah bagi kita semua, bahwa Yesus itu Raja orang Yahudi yang sudah dilahirkan di kandang Bethlehem. Yesus adalah Raja. Yesus harus menjadi Raja dalam hati saudara dan saya. Hari ini kita akan menyimak bahwa Yesus adalah Raja saudara, Raja saya. Amin saudara. Raja bagi kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau berbicara raja, berbicara ada satu pemerintahan dari satu kerajaan. Bapak Ibu saudara-saudari dan saya adalah kerajaan Allah yang dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Dan saudara saya kerajaan Allah yang masih ada di bumi ini. Yesus Raja dari kerajaan Allah. Dari saudara dan saya. Saudara yang kekasih, berbicara raja. Orang-orang pandai, orang Majus dari arah timur datang mencari Yesus, Raja orang Yahudi yang baru lahir. Waktu itu raja di daerah ya orang-orang Israel atau Palestina yang kita tahu sekarang yang sedang direbutkan di daerah Timur Tengah, rajanya Herodes. Orang-orang Majus
datang bertanya-tanya kepada Herodes, di manakah Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ayat 3 berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Rupanya pada waktu itu keadaan berjalan biasa, rutinitas. Pada waktu ada pertanyaan dari tamu datang dari luar negeri, Raja Herodes dan seluruh rakyat Yerusalem terkejut. Saudara, saya merenungkan ayat ini. Ini sesuatu yang dahsyat luar biasa. Gempar satu Yerusalem. Raja Herodes dan seisi istananya terkejut dan rakyatnya gempar. Kok ada raja yang baru dilahirkan? Lah aku piye? Aku kan Raja Herodes. Saudara yang kekasih, mari, Yesus sudah lahir sebagai Raja atas saudara dan saya. Sambut Yesus bukan sebagai bayi yang ada di kandang Bethlehem, seperti kita menyaksikan drama tadi. Tapi Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Sambut dia. Kalau presiden kita datang ke satu daerah, rakyat sambut luar biasa. Pemerintah daerah setempat, wow, mempersiapkan luar biasa. Semua senang kalau ada kepala negara datang. Semua sambut, semua mau beri yang terbaik, semua mau jabat tangan dan motret, selfie dengan kalau boleh dengan Bapak Presiden. Kenangan indah dan mengucapkan terima kasih Pak Jokowi sudah membangun daerah kami. Saudara yang kasih, kalau Yesus sebagai Raja, bagaimana cara kita menyambut Yesus sebagai Raja? Saudara yang kekasih, mari hari ini kita mau pahami Yesus datang sebagai Raja bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bagi anak-anak kita dan cucu-cucu kita juga. Yesus datang sebagai Raja, sambut dia semaksimal mungkin. Orang-orang Majus berkata, kami mau cari Raja yang baru lahir dan kami mau menyembah dia. Saudara yang kasih, kalau Raja dunia kita nggak boleh sembah. Kita sembah Raja di atas segala raja, itulah Yesus. Saudara yang kekasih, Yesus datang, sembahlah dia sebagai Raja saudara. Dia mau setiap kita menyembah dia. Memang ada waktu kita doa sembahyang, namanya sembahyang, ada akar kata sembah. Kita memang ada waktu doa sembahyang, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Suatu hubungan kita bangun dengan Tuhan, keintiman saudara dan Tuhan. Dalam penyembahan saudara. Firman Allah katakan di akhir zaman Allah mencari ya penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Apa saudara sudah ada di posisi itu? Menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Mari lihat diri kita masing-masing. Kalau kita belum ambil waktu menyembah dia, sekarang mulai menyembah dia. Saudara yang kekasih, bukan hanya menyembah pada waktu kita berhubungan, doa sembahyang dengan Tuhan. Tapi dalam kita beraktivitas, ya, waktu demi waktu sesudah kita sembahyang, kita bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, bekerja di toko, bekerja di rumah. Kita toh harus bisa tetap menyembah dia. Artinya hati kita terangkat dan selalu, oh Tuhan engkau baik bagi saya. Oh Tuhan terima kasih, engkau heran dan ajaib bagi saya. Saya menyembah engkau, saya memuji engkau, saya bersyukur. Itu harus terjadi dalam setiap saat kehidupan saudara. Jangan kita hanya beraktivitas tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Bahagian pertama, kita menyembah dia dalam setiap perjalanan, detik-detik kehidupan kita. Kita tetap menyembah dia. Karena dia Raja, saudara dan saya.
Amin. Haleluya. Siapa yang mau menyembah Dia setiap saat, lambaikan tangan. Haleluya. 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 Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mulai menyembah Dia. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara akan menikmati yang namanya hadirat Tuhan yang luar biasa. Hal yang kedua, sebagai raja, Dia punya kekuasaan. Sebagai raja, Dia punya otoritas tertinggi dalam hidup saya dan saudara. Sebagai raja, Dia punya setiap perintah raja. Ya, kalau di Indonesia presiden ada namanya Kepres, keputusan presiden. Ada yang namanya undang-undang, ada yang namanya peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan negara kita. Itu raja mempunyai banyak aturan dalam kepemimpinannya sebagai raja. Yesus sebagai raja kita, Dia punya banyak aturan untuk saudara dan saya. Jadi pertanyaan, apakah kita sudah taat aturan Kristus atau belum? Saudara dan saya harus mentaati aturan Yesus. Karena Dia punya kekuasaan yang tertinggi atas hidup saya dan saudara. Dia memimpin kita dengan aturan. Dia memimpin kita dengan otoritas tertinggi. Artinya kita harus tunduk kepada Dia. Artinya kita harus melakukan aturan-aturan Kristus atau perintah-perintah Kristus. Jadi menyambut Yesus sebagai Raja, saya dan saudara harus dapat berkata, saya mau taat perintah Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengaku Dia sebagai Raja, lalu kita suka melawan, itu belum sempurna keberadaan kita sebagai umat Allah. Sebagai anggota kerajaan sorga atau kerajaan Allah di dunia ini. Ketaatan akan firman Allah, saudara. Gak bisa ditawar. Peraturan pemerintah aja saudara gak bisa tawar, gak ada diskon. Gak ada yang namanya sale, gak ada. Semua peraturan dari pemerintah kita, mutlak 100% kita harus taati. Kalau kita melawan, ada sanksinya, ada hukumannya. Demikian pula peraturan dari raja di atas segala raja menuntut ketaatan kita. Tapi kita bukan hanya dituntut taat, kita mendapat pahala atau upah ketaatan kita. Kalau saudara taat, Tuhan berkati saudara sesuai janji firman Allah. Kalau di pemerintahan ada hak, ada kewajiban. Kewajiban mentaati peraturan. Hak, kita hidup sebagai warga negara yang ada banyak hak kita dilindungi negara. Tapi kalau saya baca di firman Allah, ada jauh lebih banyak perjanjian raja di atas segala raja bagi jemaat Tuhan dibandingkan setiap hak-hak kita sebagai warga negara. Saudara, banyak janji Tuhan. Janji keberkatan, janji kemakmuran, janji kesuksesan, janji kesembuhan. Ya, saya sakit saudara, 4 hari saya batuk keras. Puji Tuhan hari ini saya bisa khotbah dan Tuhan tolong supaya saya tidak batuk. Walaupun serak-serak basah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak perjanjian Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan. Saudara yang kekasih, saudara mau cari apa? Ada dalam Yesus, taat firman Allah. Saya dan saudara terima perjanjian Tuhan yang ya dan amin. Perjanjian Tuhan ajaib. Kalau engkau berbakti kepada Tuhan, aku akan berkati roti makananmu, air minumanmu. Segala penyakit dilalukan dan tahun-tahun umurmu digenapkan. Saudara yang kekasih, ada banyak lagi yang lain. Berilah kamu akan diberi suatu takaran yang padat digoncangkan, dituang ke pangkuan kita. Banyak saudara. Berilah persembahan persepuluhan. Maka Tuhan melindungi pekerjaan kita dari belalang pelahap. Ada orang-orang yang mau ambil job kita. Tapi Tuhan lindungi.
Ada setan yang mencuri rezeki kita, tapi Tuhan lindungi. Lalu Tuhan membawa kita menikmati apa yang artinya berkelimpahan. Terjemahan lama berkata, berkat yang tidak sempat kamu tampung lagi. Wah, luar biasa itu berkat yang gak bisa kita tampung lagi. Puji Tuhan saya bisa pergi ke negeri Paman Syam. Di sana berlimpah makanan sampai saya gak bisa makan lagi. Saking kenyangnya. Saudara, ini hanya makanan. Tapi firman Allah katakan berkat berkelimpahan itu banyak jenisnya. Gak bisa saudara tampung lagi. Mulailah di tahun yang baru. Taatilah peraturan raja di atas segala raja. Saudara yang kekasih, peraturan Tuhan Yesus, peraturan raja kita menghasilkan berkat perjanjian yang luar biasa untuk saudara dan saya. Saudara mau diberkati, taat perintah raja. Saudara yang kekasih, tadi saya singgung soal berilah kamu akan diberi. Berilah persembahan persepuluhan saudara. Sebab ini ada di Alkitab dan mari kita akan baca dalam Injil Matius. Pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kita akan baca pada ayat ke-11. Demikian firman Allah. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Harta benda garis bawahi. Mereka tidak membuka hati di sini. Yang pertama sudah buka hati, terima Yesus Raja di atas segala raja. Tapi yang kedua buka perbendaharaan mereka, harta benda mereka. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Mereka mempersembahkan harta benda mereka kepada anak atau Yesus ini. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu saudara kekasih, sesudah kita datang menyembah Yesus dengan roh dan hidup dalam kebenaran, segenap hidup kita menyembah Tuhan. Langkah kedua kita buka perbendaharaan harta benda kita, persembahkan kepada Yesus. Lalu saudara bilang, mau gosen ke sorga? Tidak, saudara. Kita persembahkan kepada Yesus pada pekerjaan Yesus yang masih ada di muka bumi ini. Ada banyak pekerjaan Yesus di muka bumi ini. Ya, ada banyak pekerjaan Yesus. Pelayanan pekerjaan Yesus, panti asuhan pekerjaan Yesus, panti-panti sosial pekerjaan Yesus. Saudara bisa sebut. Ya, banyak orang-orang yang perlu dilayani, dijamah dengan tangan saudara. Itu pekerjaan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar mentaati firman Allah. Lalu Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi kita melihat sini. Raja, dia adalah punya kekuasaan tertinggi dalam hidup saya dan saudara. Dengan perintahnya, tapi ingat perintah mengandung janji. Amin. Perintah mengandung janji. Mau terima janji? Lakukan perintah Allah. Amin. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara, apalagi yang kita bisa ambil? Kalau bagian pertama, dia raja, kita menyembah dia. Bagian kedua, dia raja, kita mentaati dia, mentaati peraturannya. Bagian yang ketiga, dia raja. Saudara mau buat apa yang ketiga? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah raja kita, di mana kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan raja di atas segala raja. Artinya, sebagai anggota keluarga kerajaan sorga di dunia, kita mempunyai kehidupan yang rendah hati. Yesus raja dan segala raja. Yesus sudah meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah di sorga. Mengambil rupa sebagai manusia. Menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Dan taat sampai kepada maut. Dia merendahkan diri luar biasa. Sebagai hamba yang mati di kayu salib.
Saudara yang kasih, ini keteladanan Yesus yang raja itu. Kalau Yesus raja yang maha tinggi bisa lahir di bumi, di kandang Bethlehem yang kita saksikan tadi. Kandang hina, bau, tidak ada AC, ya, palungan tempat makan binatang. Yesus, dia punya bumi ini, dia mulia di sorga, dia punya sisi dunia. Dia merendahkan hidupnya, jadi hamba, jadi manusia, mati di kayu salib. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita diberkati, lebih diberkati, sangat diberkati. Tetap kita meneladani Yesus yang selalu merendahkan diri kepada Tuhan dan satu dengan yang lain. Tidak ada kesombongan. Haleluya. Sebab Yesus sudah memberi contoh terlebih dahulu. Kalau Yesus ada keangkuhan, dia gak mau tinggalkan sorga, lahir di Bethlehem, tidak. Tapi karena Yesus cinta saudara saya, dia lahir sebagai bayi di palungan. Tapi sekarang dia sudah mulia di sebelah kanan Bapa. Haleluya. Tuhan menolong kita 3 hal ini saja. Kita menyembah raja di atas segala raja. Kita mentaati peraturan raja di atas segala raja. Kita meneladani kepribadian raja di atas segala raja. Dalam hal ini kita persempit fokusnya adalah kerendahan hati. Amin saudara. Coba kita sebutkan sama-sama. 1, kita menyembah raja di atas segala raja. Menyembah raja di atas segala raja. 1, 2, 3. Menyembah raja di atas segala raja. Yang kedua, mentaati peraturan raja. 1, 2, 3. Mentaati peraturan raja. Yang ketiga, kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kita akan sampaikan sama-sama. Saya menjadi anak raja yang rendah hati. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua. Saya serahkan Bapak Pendeta Roni Tobing untuk berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang peduli dengan umatnya. Bahkan lahir di kandang yang hina. Menjangkau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Menjangkau umat-umat pilihan Tuhan. Bahkan orang-orang yang menerima Dia rela mempersembahkan apa yang menjadi milik kepunyaan mereka. Mereka datang menyembah Tuhan, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Bahkan mereka rela pulang memberitakan kabar kesukaan, kabar baik, di mana Immanuel, Allah beserta dengan kita, di mana Immanuel sudah dilahirkan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang kami boleh dengar pada siang hari ini. Tuhan memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Beri dia kesehatan dalam mengembalakan umat-umat pilihan Tuhan di tempat ini. Memberkati segala yang dia rindukan. Memberkati anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Bahkan lebih dari itu seluruh jemaat GPDI Permata Mahkota, Tuhan memberkati. Dan pada akhir daripada semua ini Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa lakukan pada siang hari ini. Baik itu korban-korban persembahan, baik itu korban perpuluhan, baik itu korban tatangan, korban syukur, dan korban-korban apa saja. Tuhan kembalikan berkat dengan penuh kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan, tiba saatnya kami akan beri korban persembahan kami sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ada suatu peraturan, sebagian peraturan raja di atas segala raja adalah memberikan persembahan yang luar biasa yang dipersiapkan kepada raja di atas segala raja. Dan sekarang tiba saatnya kami mau memberi yang terbaik yang bisa kami beri untuk melayani Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah diberkati pada hari ini? Benar diberkati? Haleluya. Puji Tuhan. Pada hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan bisa terselenggara Natal dari GPDI Permata Mahkota. Saya mengucap terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Jemaat yang sudah hadir bersama-sama merayakan Natal. Terima kasih, Tuhan balas berkati saudara semua. Saya berterima kasih kepada setiap wadah yang sudah mempersiapkan pelayanan kepada Tuhan. Tuhan yang balas lipat kali ganda. Saya berterima kasih kepada wadah PLWAB. Kalau boleh kita beri aplaus dulu kepada ibu-ibu PLWAB. Haleluya. Tolong ibu-ibu PLWAB dong berdiri. Sebab yang oma nggak dilihat oleh jemaat yang hadir. Berdiri semua dulu dong. Haleluya. Ini ibu PLWAB. Ada yang sangat lansia juga ada bersama-sama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati peran Ibu PLWAB. Kita akan duduk, silakan duduk. Kita akan berikan juga aplaus kepada sekolah minggu kita. Haleluya. Terima kasih kepada pengurus sekolah minggu yang sudah melayani. Kita juga mengucap terima kasih kepada ketua panitia yang sudah mengemas acara ini bersama panitianya. Ya, Tuhan memberkati kepada pelayan musik, pelayan pujian. Tuhan berkati semua. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah bersedia hadir. Tuhan balas berkati. Sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Terima kasih banyak. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita juga tetap berdoa untuk pemerintah kita, nusa bangsa kita, supaya diberkati Tuhan di tahun yang baru dengan segala program pemerintah berjalan baik untuk mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Puji Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sebab Dia telah lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Kita katakan Dia itu firman, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sebab Dia firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama
Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sebab Dia adalah Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kita akan menyaksikan kembali persembahan pujian dari pelayanan wanita Pantekosta. Dipersilahkan. Pujilah nama Tuhan. Boleh dong sekali lagi kita beri aplaus buat pelayanan wanita Pantekosta tempat ini. Haleluya. Biarlah setiap hati kita boleh seperti pujian yang baru saja kita dengarkan, bahwa sampai akhir kita nutup mata, kita mau tetap setia berharap sama Tuhan. Kita mau tetap setia percaya sama Tuhan. Kita mau tetap setia mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri buat kita. Haleluya. Saatnya kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Dengan penuh kasih dan hormat, kami mengundang Ibu Gembala terkasih kami, Pendeta Dr. Gigi Hilda Morasa, untuk menyalakan lilin yang pertama.
Disusul perwakilan dari pelayanan wanita Pantai Kosta, Ibu Erlin. Kemudian pelayanan remaja pemuda Warrior of Christ, Saudari Nidia, dipersilahkan. Yang terkasih Ibu Evelyn, perwakilan pelayanan sekolah minggu. Kemudian perwakilan divisi musik Bapak Jadi. Disusul perwakilan divisi Praise and Worship Bapak Stephen. Akan digantikan oleh Bapak Andrew Daniel Rawis sebagai perwakilan divisi Praise and Worship. Dan dipersilakan juga Ketua Panitia Natal Bapak Andrew Utomo untuk maju ke depan. Dengan penuh kasih, kami mengundang setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, Tuhanku bawa kabar kedatanganmu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus
Kudus, sungguh senang bintangmu yang terang. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Mengenang suatu karya keselamatan yang luar biasa yang sudah dimulai dari Yesus lahir di kandang Bethlehem. Di hari yang indah pada hari ini, kami semua datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami semua datang mengucap syukur kepada Raja di atas segala raja. Kami datang dan bertekad untuk tetap mentaati perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami datang dengan satu ikrar, kami tetap merendahkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang agung mulia. Untuk darah Yesus yang mahal yang sudah tercurah menebus dosa dan salah kami. Terima kasih untuk tubuh yang dihancurkan untuk keselamatan kami. Terima kasih Engkau beri nyawamu menjadi tebusan bagi kami. Sekarang kami milik Tuhan. Kami sudah dibeli dengan harga mahal dan lunas dibayar. Sekarang kami mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami mau hidup berdampak baik bagi sesama, menolong melayani sesama. Kami mau sebagai pemberita-pemberita kabar baik. Ada pengampunan dosa kalau umat manusia mau bertobat dan percaya Yesus. Biarlah kabar itu kami bawa sampai kemanapun kami pergi dan berada, supaya keselamatan menjadi bahagian banyak orang, bahkan semua orang sebelum Yesus datang kali kedua. Kalaupun tahun yang akan berlalu kami banyak kealpaan, kami banyak kesalahan, kami mohon ampun dari Tuhan, supaya kami berlayak dan berkenan di hadirat Tuhan yang suci. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih hari ini kami merayakan Natal tahun 2022 di GPDI Permata Mahkota. Terima kasih untuk saudara-saudara hamba-Mu, jemaat Tuhan yang mencintai Tuhan dan pekerjaan di tempat ini, yang dengan setia bersama-sama gembala memperbesar pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman hamba-Mu, sahabat-sahabat hamba-Mu yang sudah hadir bersama-sama memenuhi undangan kami untuk merayakan Natal. Tuhan balas berkati semua yang sudah berkorban keuangan, yang sudah berdoa, yang sudah memberikan ide-ide, yang sudah berusaha dengan tenaga mereka, dengan talenta-talenta yang ada, mempersiapkan pelayanan Natal ini, yang sudah hadir berbakti bersama-sama siang ini. Balas lipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Balas dengan kemakmuran, kesejahteraan, kesuksesan, kesehatan, panjang umur, perlindungan dari hal yang jahat. Balas Tuhan dengan kekuatan iman dan urapan Roh Kudus yang bertambah, supaya kami akan tinggalkan tahun ini, memasuki tahun baru, kami lebih lagi berkarya bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi.
Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara, sudah bisa matikan diri. Lampu-lampu bisa dinyalakan. Dan kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Pandang Yesus yang duduk sebelah kanan Bapa. Naikkan hormat, pujian, sembah, ucapan syukur yang dalam kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat yang baik dari Bapa di sorga. Setiap anugerah kasih sayang Bapa yang kita terima dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karya keselamatan yang sudah selesai di kayu salib, tapi kami dipercayakan Tuhan untuk meneruskan karya pelayanan di muka bumi. Terima setiap cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita. Terima urapan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh hikmat, Roh kasih, Roh damai, Roh sukacita, Roh ketertiban, Roh penolong. Terima semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadilah berkat, jadilah garam, jadilah terang dunia. Yesus berkata, selagi aku di dunia, aku terang dunia. Sekarang Yesus tidak ada di dunia. Yesus ada di sorga. Saudara dan saya jadi terang dunia. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur. Hamba mempersembahkan semua pelayanan yang sudah diberikan, semua yang sudah memberi persembahan-persembahan, hamba persembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang balas, berkati sesuai janji firman Allah. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Natal 2022. Selamat menyongsong tahun baru. Untuk kebaktian tetap jalan seperti biasa. Tanggal 25 minggu depan ada kebaktian di tempat ilmu Tuhan. Buat adik-adik, teman-teman sekolah minggu, jangan turun dulu ya, tetap di tempat ini. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish